Alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman sahabat dan saudara-saudaraku, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat segar bugar, dimudahkan segala urusan, dengan meraih rezeki yang halal, berkah melimpah segera bersedekah Jumat berkah. Selamat berjumpa kembali, dengan channel Cerita Berdebar ini, akan mempersembahkan cerita hiburan rakyat, yang terbalut dengan imajinasi fiksi menarik, dan mengedukasi terinspirasi pesan moral. Silahkan untuk mengikuti mendengar dan menyimaknya, janganlah di-skip, agar utuh dan tak gagal paham. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok seorang pensiunan, insan orang tua purna tugas, sebut saja Pak Kumis, tentu itu nama samaran, julukan nama panggilan Pak Kumis sudah akrab, dan tidak asing lagi, bagi teman koleha sesama pegawai di lingkungan kantornya, semasa ia masih aktif bekerja. Kerap kali dipanggilnya Pak Kumis atau Bang Kumis, ia baru saja sebulan yang lalu terima SK pensiun, purna tugas. Tapi bagi Pak Kumis tampilannya berbeda, sikap dan tingkahnya selalu agresif terlihat aktif, dan menghindar dari kejenuhan. Maka passion Pak Kumis nggak mau diam, selalu optimis dinamis, semangat juang yang luar biasa, antusias gagasannya banyak sekali, bahkan ia tidak mau tersandera apalagi terbelenggu dengan jebakan perangkap resiko post-power syndrome. Awal-awal pensiun Pak Kumis tampak happy. Betapa bahagianya buku angka simpanan tabungan digitnya masih mumpuni. Lalu terima transferan lagi. Dari kantor Taspen, betapa bikin pede saja bagi Pak Kumis. Sungguh luar biasa. Pak Kumis pensiun, purna tugas nampak keren dan bahagia sekali. Berselang beberapa hari kemudian, memperhatikan percakapan Pak Kumis bareng para pensiunan senior yang sudah berpengalaman, terlihat Pak Kumis membawa lembaran konsep, rancangan program aktivitas, buat tiba masa pensiun ini. Dia ingin kembali aktif punya aktivitas, ingin mempunyai kegiatan, dan syukur-syukur dapat suatu pekerjaan bermanfaat, dengan meraih income tambahan, punya harapan dengan konsep pemikiran Pak Kumis, yang ia idam-idamkan, mengejar impian menjadi kenyataan. Konkretnya, bagi Pak Kumis, ingin punya kesibukan dan kegiatan lagi, dengan meraih income tambahan. Tampilan Pak Kumis kali ini jauh berbeda. Nampak sibuk pagi-pagi sudah cabut, pergi entah kemana, berpakaian necis keren perlente, tidak ada waktu luang terbuang percuma, semua celah dan kesempatan, rongga waktu harus terisi dengan aktivitas dan kegiatan yang produktif, sehingga akan meraih manfaat penghasilan dan income tambahan, bentuk wujud buah kesuksesan. Begitu tuturnya Pak Kumis punya konsep, sungguh takjub dan mantul. Pak Kumis begitu kokoh semangatnya yang berapi-api, mempropagandakan dirinya sosok seorang pensiunan tangguh dan gigih, pantang loyo, anti lesu, apalagi bersikap santai, terlena enjoy, berleha-leha, lantas pemalas. Bagi Pak Kumis pantangan dan anti perbuatan sikap tingkah seperti itu. Tipikal model gaya Pak Kumis, selalu memotivasi memacu diri, gerak langkah aktif energi, tunjukkan pada dunia, aku sosok pensiunan berpeluang besar, meraih prestasi sukses, melebihi semasa aktif di masa lalu waktu bekerja, tak mau disebut macan ompong, apalagi disebut sosok seorang pengangguran berat, yang tak bergairah, sikap hanya terdiam berserah pasrah, vakum, apatis tak bernyali. Hal itu tantangan dan pantangan bagi Pak Kumis. Lantas sikap sosok Pak Kumis, untuk melawan rasa jenuh yang membosankan, tentu dia, enggan tinggal diam di rumah bengong melamun nggak karuan, apalagi sikap berputus asa, layu hampa pupus harapan. Ujung-ujungnya depresi stres. Suasana kondisi seperti itu, selalu dihindarinya. Begitu ujar Pak Kumis dalam benak pikirannya, yang sering kali terlontar lantang, kerap diungkapkan pada setiap orang, teman dan para tetangganya. Lantas apa kata dan komentar, dari para teman tetangganya, tentang sikap Pak Kumis, pasca pensiun begitu lantang, punya gagasan gamblang gemilang. Waduh, boleh juga itu prinsip Pak Kumis, sosok seorang pensiunan, yang tidak mau disebut macan ompong, pengangguran, tapi dia ingin menunjukkan tetap eksis, patut ditiru dan dicontoh. Dia selalu ingin energi berkarya berbakti, dan tetap mengabdi, selama hajat hidup dikandung badan, tetap teguh tegar tangguh bersemangat, pendiriannya selalu kokoh untuk bekerja. Kerja, kerja, kerja terus bekerja, begitu bisik teman tetangganya Pak Kumis, kerap terkagum, mengacungkan jempol buat Pak Kumis, terharu bangga memujinya. 1 bulan berjalan pasca pensiun, itu Pak Kumis nampak sibuk, pergi pagi pulang petang, bahkan hingga larut malam, tampilan keren necis perlente, tapi perginya entah kemana, entah di mana, tiada yang tahu. Tiba waktu 2 bulan berjalan pasca pensiun.
Sikap langkah Pak Kumis, tak disangka tak diduga mulai berubah. Banyak diam beradaptasi dengan suasana kondisi lingkungan, fakta pasca pensiun seperti ini. Untuk menjaga kebugaran, kesehatan jasmani dan rohani, Pak Kumis mulai aktif giat berolahraga. Hampir setiap pagi hari, berjalan kaki, lari pelan berlari berkeliling, muter-muter di lapangan hingga sampai di taman, lalu balik kanan, mengarah menuju pulang, ujung-ujungnya singgahlah di pos kamling dekat rumah, sambil duduk istirahat selonjoran, nongkrong iseng-iseng, sembari melihat tetangga yang lagi bermain catur, nampak asyik lalu ikutan nimbrung, di pos kamling, hingga menjelang tiba waktu duhur. Tanpa disadari keesokan harinya, Pak Kumis dengan kostum kaos training olahraga, pembagian seragam olahraga semasa dulu aktif bekerja, kerap seragam itu dipakainya, seperti biasa aktif berolahraga, berjalan kaki dalam rute yang sama, lantas balik kanan ujungnya singgah istirahat lagi di pos kamling, sambil menyaksikan teman tetangga yang lagi bermain catur. Lalu Pak Kumis nonton menatap sembari selonjoran. Kelihatannya pasca pensiun 2 bulan kemudian, perasaan Pak Kumis mulai risau galau, gaduh gerah tak bergairah, perasaan resah gelisah mulai nampak. Kali ini yang lagi nongkrong di pos kamling hanya Bang Jali, lantas Pak Kumis iseng-iseng, lalu mengajak Bang Jali gelar pasang papan catur. Mereka berdua mulai asyik bermain catur hingga menjelang waktu zuhur. Begitu juga usai melaksanakan kewajiban sholat zuhur, lalu makan siang, biasanya mereka kembali lagi ke pos kamling, lalu berlanjut lagi gelar pasang papan catur, hingga menjelang waktu ashar tiba. Rupanya tanpa disadari, Pak Kumis mulai larut tiap harinya, melepas rasa jenuh dan bosan, sudah betah bermain catur. Pak Kumis selalu asyik mengisi kekosongan waktu luangnya, dengan menggelar papan catur di pos kamling. Berselang beberapa bulan kemudian, mulai tercium aroma tidak sedap dengan ulah sikap Bang Kumis kerap bermain catur. Gelagatnya bagi keluarga ada yang tidak nyaman, bahkan curiga melihat Pak Kumis kerjaannya bermain catur melulu, nyaris setiap hari dan setiap saat, waktu terbuang percuma, dengan permainan catur amatiran lokalan, mengarah pada permainan taruhan dengan lawan bermain caturnya. Berbeda halnya dengan atlet pemain catur profesional, yang mengejar suatu prestasi, mengukir momen kejuaraan. Hal ini tentunya patut dan perlu untuk didukung oleh semua pihak. Tetapi bagi Pak Kumis, dengan hobi dan gemar bermain catur, sudah terendus mendengar info dari warga dan tetangga lainnya, hingga tembus ke telinga keluarga. Ternyata dugaan kecurigaan keluarga benar adanya. Pak Kumis hobi bermain catur bukan sekedar cari hiburan, atau meraih prestasi, tetapi menuai modus aroma ke arah pertaruhan ajang berjudi. Sehingga dengan terendus gelagat negatif semacam itu, tentu keluarga waspada. Gemarnya Pak Kumis bermain catur itu, mengarah pada perjudian dengan lawan caturnya, diawali berkelas taruhan sebungkus rokok bagi pemenang, lalu berkembang yang akhirnya, Pak Kumis terlilit sangkutan utang piutang, pada pemilik warung yang berada di seberang pos kamling. Tampaknya dengan aroma modus seperti ini, keluarga tidak diam, segera ambil sikap tegas, walaupun Pak Kumis sesosok orang tua, bagi keluarga, istri anak dan saudara, tetap melakukan interogasi bahkan investigasi, operasi senyap, untuk kebaikan hasilnya ternyata terbukti. Pak Kumis punya utang nyaris setiap hari, pesan cemilan, makanan ringan, kopi dengan rokok segala, hingga kelilit hutang. Mengarah pada modus taruhan perjudian. Saat diinterogasi keluarga, itu Pak Kumis hanya tertunduk malu, bungkam, diam tak berkutik, cuma pasrah menyerah dan konsisten mengaku bersalah. Nampak keluarga merasa kesal, geram kecewa berat, dengan ulah Pak Kumis, seraya berucap. Pantas saja uang pensiun bulanan si bapak ketekoran, ternyata punya sangkutan hutang, ke warung rokok, kopi, cemilan setiap hari, lalu berbayar bulanan, berjibun tumpukan hutang. Oh, begini modus operandinya, begitu tutur kata bisikan, dari pihak keluarga dan istri Pak Kumis. Semenjak peristiwa itu ketahuan keluarga, Pak Kumis banyak diam, tiap harinya hanya olahraga ringan, kembali seperti semula, berjalan kaki keliling ke lapangan atau ke taman, muter-muter cari angin dan cari keringat, sekalian berjemur di pagi hari, agar tetap sehat segar dan bugar. Berselang 2 bulan kemudian, nampaknya Pak Kumis nggak ada kapoknya, dia mulai kepincut lagi, entah bisikan atau godaan dari mana munculnya, Pak Kumis sudah nggak tahan, siap siaga tergiur berulah lagi, kali ini kepincut memancing ikan di kolam, dalihnya iseng mengisi waktu luang, selagi masih ada kesempatan, jangan disia-siakan khawatir mubazir. Begitu katanya Pak Kumis berdalih, berujar berkomentar. Awal mulanya Pak Kumis ikut-ikutan teman tetangganya, memancing ikan di kolam berbayar, ikan buruan yang dipancing di kolam,
umumnya berbagai jenis ikan tawar, di antaranya ada ikan mas, ikan nila atau mujair, ikan lele, ikan bawal bahkan ada ikan patin juga. Dengan dalih dan alasan untuk mengisi kekosongan waktu luang, maka rela Pak Kumis diam-diam ikutan patungan, bersama teman-temannya, memancing ikan di kolam berbayar, bisiknya sih, semakin hari semakin seru katanya, daripada melamun bengong di rumah, terasa suntuk berasa bete banget, nggak karuan, mendingan mancing ikan di kolam, merasa tenang asyik adem ayem tentrem. Kagak ada yang ngerecokin, nggak ada yang ngomel-ngomel. Tentunya nyaman, deh. Begitulah Pak Kumis berkilah berujar beralasan. Kondisi seperti ini berjalan berbulan-bulan hingga menjelang 1 tahun, tanpa disadari sungguh berujung mengejutkan. Ternyata Pak Kumis selama ini, dengan hobi memancing ikan berbayar di kolam, punya sangkutan lagi, banyak hutangnya, pada sanak saudara dan di lingkungan keluarganya, bahkan pada teman dan sahabatnya juga. Sudah berbulan-bulan Pak Kumis ditagih hutang, tapi belum bayar pula sangkutan hutangnya. Bila ditagih hanya berkelit, janji-janji melulu, dan Pak Kumis kerap kali selalu berpesan, urusan sangkutan utang piutang ini, janganlah sampai tembus pada pihak istri anak dan keluarganya. Faktanya sih, Pak Kumis kelilit hutang, gara-gara kecanduan memancing ikan berbayar di kolam. Lalu kerap kali dia ikut patungan dengan teman-temannya, terkadang ikutan pula, berbagai lomba mancing ikan berhadiah, yang berujung Pak Kumis banyak kalah, lalu gulung tikar kebangkrutan. Rupanya rahasia keburukan perbuatan ulah Pak Kumis selama ini, terbongkar juga oleh sanak keluarga saudara terutama anak dan istri. Tentunya insiden tragedi ulah Pak Kumis ini, mulai pecah kongsi, sudah tidak bisa dikendalikan, dan tak mampu ditutup-tutupi lagi. Masalah problem ini sudah mencuat, hingga meroket tembus melenggang ke telinga keluarga. Lantas tak lama kemudian, itu Pak Kumis diserang diinterogasi anak dan istri, merasa geram, lalu dibombardir habis-habisan, oleh istri anak saudara dan keluarganya, soal sangkutan tagihan utang piutang yang begitu besar melebar, belum kelar dibayar. Saat diinterogasi keluarga, itu Pak Kumis hanya terdiam tak berkutik, tidak ada perlawanan, hanya nunduk membisu pasrah menyerah, di hadapan anak, istri sanak saudara dan keluarganya. Dan infonya lagi, Pak Kumis sama calon mantu juga berani berhutang. Waduh betapa malunya, kala itu bilangnya sih, nanti Bapak dapat hadiah lomba gelatama, mancing ikan di kolam, pasti Bapak bayar lunas deh. Dan bakalan dikasih fee-nya juga ya nak, begitu tutur janji Pak Kumis, pada sang calon mantu. Untuk menutupi rasa malu keluarga, semua sangkutan, utang piutang yang melilit Pak Kumis, tentu keluarga musyawarah bermufakat, dengan berat hati, satu-satunya unit kendaraan minibus, harta benda kesayangan bagi keluarga, dengan sebutan kendaraan si Kukut, rela dikorbankan lalu dilepasnya, kala itu membelinya dengan cara cicilan bulanan, angsuran kreditan hingga lunas, saat Pak Kumis masih aktif bekerja. Kali ini kepemilikan si Kukut sudah berpindah tangan, dilepas dijual belikan, untuk menutupi semua sangkutan hutang piutang. Semasa Pak Kumis, hobi keranjingan memancing ikan di kolam dengan cara berbayar, sungguh malang duka yang mendalam, keluarga Pak Kumis lulu berduka menanggung malu. Lantas, apa kata tetangga Pak Kumis? Waduh, kumis, bikin kismin melulu, kagak ada kapoknya. Sewaktu dulu awal mula pensiun, sikap tingkah gayanya, idealis. Pesan nasihat wejangan omongannya harum terkagum. Luar biasa, banyak yang memujinya, menyala berapi-api. Dasar si Kumis, ujungnya malah bikin kacau, makin sableng oleng, dasar koplak juga. Begitu kata tetangganya, sosok kesepuhan yang kerap dekat dengan keluarga Pak Kumis. Bagaimana sikap tingkah sosok Pak Kumis selanjutnya? Insya Allah tunggu saat waktu tayang berikutnya, pada part 2, dengan cerita kian seru, asik semakin menarik, mengungkap siapa sosok Pak Kumis yang sesungguhnya. Jangan lupa ditekan tombol like, komen, share and subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi atas dukungan semuanya. Terima kasih.